Halo teman-teman, suara Juventini balik lagi sama gue Jackie ya. Waduh, ini adalah perdananya kita di Serie A musim 2022 dan 2023 dan yes, menang seperti yang gue pernah bilang di video-video sebelumnya bahwa pramusim dan liga itu adalah suatu hal yang berbeda. Tapi sebelum kita nanti banyak ngomong, banyak cerita, banyak ngasih opini dan pendapat, nih kita kenalin dulu nih pembicara kita satu lagi nih yang sering juga berbicara dan berdiskusi di Suara Juventini. Siapa dia? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gue Suryo Juventini dari Depok. Oke. Lagi. Yuk, Suryo, thank you masih terus hadir dan thank you juga, terima kasih teman-teman buat teman-teman yang sering nonton Suara Juventini, diskusi-diskusi kita, dan teman-teman yang baru mampir. Mudah-mudahan teman-teman yang baru mampir juga seru juga ya ngikutin pembicaraan kita, dan semoga ada sesuatu yang bisa didapatkan, ada sesuatu input yang bisa didapatkan buat teman-teman yang baru mampir ya di Suara Juventini. Mudah-mudahan Suara Juventini bisa membawa satu informasi yang bagus buat para Juventini. Kita langsung aja deh mengenai pertandingan perdana. Mantap kan Sur? Puas nggak lu? Ya, sesuai dengan ekspektasi kita semua, menang ya kan dengan skor yang cukup menjanjikan atau lebih menjanjikan, 3-0. Oke. Yoi, 3-0. Ya, di video gue sebelumnya selalu gue bilang pramusim pasti berbeda dengan liga, dan nggak nyangka hasilnya cukup memuaskan para Juventini, dan para Juventini di sini banyak dikasih satu hal-hal yang berkaitan perubahan di musim lalu, seperti Sandro yang sering dikatakan Lord tiba-tiba menjadi sesuatu yang baru nih. Dia memberikan assist, terus ya Vlahovic satu jaminan striker yang kita punya, dia berhasil memberikan gol. Terus belum lagi pendatang baru kita adalah mega bintang Di Maria yang bermain sangat atraktif, yang bermain penuh dengan intensitas, memberikan kontribusi yang nyata. Sebelum kita ngomongin pemain-pemain ini, kita lihat dulu salah satu data yang statistik dari review pertandingan antara Juventus Sassuolo. Dari ball position memang sebenarnya ball position tidak terlalu mencolok perbedaannya 42% dan 58%. Sebenarnya ini hanya berpindah bola. Jadi tidak ada dominasi di sini. Karena kalau dominasi biasanya angkanya bisa di bawah 40. Kalau masih 40-an sebenarnya hanya berpindah bola aja. Total shoot 14-19, shoot on target 4, dan shoot on targetnya Sassuolo 7. Jelas efisien sekali dari pihak Juventus 4, tapi 3 gol. Ya, satu penalti sih memang. Terus juga dari seperti data kesempatan untuk membikinkan peluang lebih banyak Juventus. Terus juga dari passing tidak terlalu signifikan perbedaannya. Ya kalau jumlah total passing memang signifikan ya, 384, 531. Tapi kalau akurasi passing tidak terlalu signifikan. Terus juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dribble segala macam, Juventus lebih unggul. Berkaitan dengan pertahanan, Juventus juga lebih unggul. Dari statistik ini, apa yang lo lihat, Sur? Suatu kemajuan, terutama kredit skor kita berikan di sisi pertahanan dan kiper. Di samping daripada man of the match-nya sendiri adalah Vlahovic tentunya dengan 2 gol, ya kan? Walaupun satu penalti ya. Tapi Hmm. yang satunya lagi kan memang dari instingnya dia sebagai insting seorang penyerang yang telah terbukti seperti itu. Nah, kredit skor tentu kita akan melihat pada penyerang dan Di Maria. Di Hmm. mana kita tahu gol pertama di menit 26 itu Di Maria dari sisi kiri Cuadrado mulai mencoba masuk, kemudian dia melihat adanya kesempatan Alexandro untuk memberikan crossing. Nah, dia memberikan crossing kepada dia memberikan passing kepada Alexandro, dan kemudian Crossing. Alexandro langsung kan. Nah, Hmm. betul, langsung crossing kepada Di Maria, dan dengan skill yang luar biasa Di Maria langsung mencip lah istilahnya ya kan. Tak langsung masuk ke gawang tentunya, dan terjadi
gol yang kita harapkan di menit 26, Bro Jeki. Iya, 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 iya. Kalau gue lihat statistik ini sih menggambarkan bahwa Juventus lebih prepare, lebih siap bahwa walaupun statistiknya mengatakan Sassuolo menguasai permainan, tapi Juventus memenangkan pertandingan. Gitu loh. Jadi ya in the end dalam sepak bola pada dasarnya yang juara adalah yang menang. Lu setuju nggak? Oh, tentu ya kan. Di sini kita bisa lihat bahwa transfer yang sudah dilakukan oleh Juventus sangat efektif. Kita lihat dari barisan back ya kan, Bonucci tentu dengan pengalamannya dia sudah bisa mengatur defensive line dan kemudian mengatur intercept, tackling, dan Bremer sendiri 4/5 daripada duel udara dimenangkan oleh dia. Kemudian dia mengantongi 4 kali intercept yang sukses, 6 clearance, dan 100% successful tackle. Yang itu mengamankan sekaligus Mattia Perin. Di sini kita bisa lihat Mattia Perin sendiri melakukan 7 saves yang luar biasa. Hmm. Walaupun memang selama 4 musim dia hanya bermain selama 22 kali. Di Sassuolo ini kita bisa melihat di menit 31, pemain Sassuolo bernama Kan Aihan mencoba menyerang dan kemudian 20 dan 21 Gregory Duffel dari Sassuolo mencoba lagi, kemudian digagalkan lagi. Di menit 49 Matheus Henry. Di menit 58 ada David Fratesi, sorry. Dan kemudian Andrea Pinamonti di menit ke-74. Itu 7 save kurang lebih ya. Itu luar biasa untuk Perin sendiri. Alexandro dengan 2 kali dribble sukses dan umpan silang yang langsung gol ke Di Maria, Bro Jeki. Ini kredit Oke. skor yang sangat bagus untuk pertahanan kita dengan tidak kebobolan sama sekali, Bro Jeki. Oke, dengan situasi Perin yang sangat atraktif, yang sangat luar biasa pertandingan tadi malam, kita langsung aja nih lihat rating para pemain nih. Seperti apa nih rating pemain nih? Ya enggak? Nah, ya dimulai dari Mattia Perin. Mattia Perin menurut website SofaScore dikasih rating 8. Widih, Bonucci sama Bremer dikasih rating 7,4, 7,5. Alexandro 7,3. Ya memang memang setiap lembaga statistik berbeda-beda ya nanti ya penilaian ratingnya. Tapi ya eh, overall sebenarnya sama-sama besar biasanya gitu. Nggak mungkin kalau di sini Sandro bagus di rating tempat lain jelek. Biasanya nggak gitu. Cuman perbedaan di angka aja. Terus kalau untuk pemain tengahnya yang luar biasa di sini dianggap Zakaria, Manuel Locatelli bahkan justru di bawah karena mungkin ada kartu kuning. Terus yang paling tinggi tetap ya Dusan Vlahovic dan Angel Di Maria 7 juga dan menariknya para pemain-pemain substitution yang masuk seperti Deseglio, Rovella, Miretti, Kostic dan Matias Sole tidak ada yang mendapatkan angka di bawah 6. Ini menandakan bahwa apakah Juventus sudah siap dengan skuad mengarungi di 38 match ini mengingat ini adalah apa namanya laga perdana ataukah apakah karena ini laga perdana makanya bagus. Jadi bagaimana dengan rating seperti ini? Apakah memang sudah siap untuk sampai 38 match ataukah ini hanya cuma laga perdana? Nanti ujian sesungguhnya di laga-laga selanjutnya. Oke, Bro Jeki. Kalau dilihat dari skor, tentu lembaga rating masing-masing berbeda ya. Tapi secara garis besar, benar kata Bro Jeki, pasti ada poin-poin di mana satu sisi ada yang bagus, satu sisi ada yang kurang. Ya kan? Di situ dilihat Locatelli, mungkin karena kartu kuning, jadi agak kurang ya, karena ada pelanggaran berbuah kartu kuning itu. Di Vlahovic sendiri kan man of the match, karena dia mencetak 1 gol penalti dan 1 gol hasil karya dia sendiri gitu kurang lebih. Di Maria bagus sekali dengan world class player dan gaya-gayanya Rabona ya kan. Hmm. Dia ngerti banget harus penempatan posisinya di mana, ngepassingnya di mana, kurang lebihnya seperti itu. Nah, untuk pemain-pemain muda sendiri dengan jam terbang yang diberikan oleh Allegri di menit yang katakanlah sebagai pengganti ya kan cukup menjanjikan dengan skor yang seperti itu. Itu bisa mungkin terlalu cepat ya kalau kita menilai dari hasil satu pertandingan. Tapi insya Allah atau mudah-mudahan saja ya kan dengan konsistensi
dan kedalaman squad ini kita bisa meraih hasil yang tidak kita dapat musim lalu seperti itu Bro Jeki. Oke. Ya, dari rating ini gue ngelihatnya bahwa Sandro menjadi satu fenomena baru di dalam Juventus, khususnya para fans nih Juventus ini. Para fans kan mengatakan Sandro ini Lord. Kan? Sandro ini sering jadi bulan-bulanan para fans ya, entah itu karena penampilan buruk sebelumnya atau apa. Nah, akhirnya di game ini Sandro membuktikan bahwa dia memang layak untuk ada di Juventus. Crossingnya, tusukannya, penetrasinya, dan ini satu hal yang bagus untuk Juve bahwa pemain yang Lordnya aja mau berubah, pemain yang dianggap fans aja dikatakan jelek atau dikatakan apa, bisa bisa menaikkan levelnya kembali menjadi Sandro yang pertama kali datang ke Juventus. Dan gue juga melihat rating-rating yang baik juga adalah para para pemain muda seperti Rovella, Miretti, siapa lagi ada si Matteo Sole bahwa mereka masuk tidak dalam situasi istilahnya demam panggung ya, bahwa ini kan laga perdana Serie A jadi ratingnya 6 bahwa mereka langsung memainkan perannya. Seperti Rovella kan bagus tuh waktu dia jadi regista. Jadi itu satu 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 sinyal bagus banget bahwa yang muda-muda ini nggak demam panggung. Jadi bisa saja suatu saat Allegri menjadikan mereka line up dari awal. Gitu. Apalagi Miretti ini kayaknya spesial deh di mata Allegri. Soalnya gue ngelihatnya kan Fagioli ini kan pramusim dibawa terus nih. Dimainin terus. Tahu-taunya yang dimasukin Miretti. Wah, ini suatu kejutan gue ngelihatnya. Biasanya harusnya kan Fagioli kalau kalau kita ngelihat di pramusim harusnya Fagioli nih yang masuk nih. Taunya Miretti. Berarti emang kalau Soleh kan emang udah dimainin di pramusim, Rovella mainin. Berarti kayaknya ada sesuatu yang dilihat sama Allegri tentang Miretti ini. Gitu sih. Oke, kita lanjut lagi Betul, ke betul. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah tentang aktivitas serangan dari Sassuolo dan dari Juventus, dan di slide sebelahnya adalah area shoot yang dilakukan oleh Juventus dan Sassuolo. Juventus area serangan dibangun dari lebih banyak dari sisi kiri 56%, dari sisi tengah 22%, dari sisi kanan 22%. Dari Sassuolo menyerang Juventus banyak dari sisi kiri. Terus dari sisi kanan juga hampir seimbang Sassuolo, di tengah juga 28%. Jadi memang masing-masing ini mengandalkan kekuatan dari flanknya atau sayap untuk menyerang Juventus, tapi yang paling banyak Juventus menitik beratkan menyerang dari sayap kiri. Kenapa lu melihat kita lebih banyak dari sayap kiri? Oke, Bro Jeki. Karena kita tahu sendiri kan dari statistik 56% left side, hasil itu membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan oleh Allegri kepada Sandro itu lebih, ya kan, dan itu bisa dibuktikan dengan pertandingan di Sassuolo, di mana mungkin sebagian para Juventus ini ada yang kecewa dengan performance Alexandro, ya kan, dan di pertandingan yang pertama ini Alexandro telah membuktikan bahwa dia masih pantas dan layak untuk dipertahankan. Dia ingin membuktikan seperti itu, Bro Jeki, dari serangan yang berasal dari linia kiri, dan terbukti di situ ada Cuadrado juga yang bisa membuat serangan juga. Jadi ada dua senjata di situ di sisi kiri. Nah, Allegri mempercayakan kedua pemain itu untuk melakukan crossing dan passing yang amazing seperti itu. Dan sebenarnya Sassuolo sendiri di sisi kanannya, artinya 39% ada berbenturan serangan di sini karena 56% dan 39%. Dan di sini Juve telah membuktikan bahwa Juve lah yang pemenangnya kalau sama-sama mengandalkan serangan linear. Nah, seperti itu, Bro Jik. Oke ya. Thank you. Terus mengenai area shoot. Area shoot bukan main ya. Juventus benar-benar area shootnya lebih banyak di sarangnya Sassuolo. Jadi gue melihat ini agresivitas dari Juventus nih bukan main. 79% shoot Juventus ada di dalam kotak penalti. Berarti kan udah to the point, udah di intinya, udah langsung ke detak jantung. Iya kan? Nah, terus kalau Sassuolo malah tidak berhasil masuk ke jantungnya Juventus.
dia hanya ada di luar-luarnya nih. 74% ada di luar-luarnya. Nah, jadi kalau nanti di slide berikutnya itu ada yang namanya XG-nya Juventus itu sampai 2,24, terus SG-nya dari Sassuolo 0,88. Jadi istilahnya memang Juventus membahayakan dari sisi serangan. Gitu. Dari area shoot yang terjadi paling banyak ada di dalam kotak penalti dari Juventus. Sassuolo ada di luar. Apa yang lu lihat dari statistik seperti ini, Sur? Agresivitas kalau yang gue lihat dari 18 yard boxnya itu Juve sudah melancarkan serangan yang luar biasa banyaknya. Di situ bisa kita lihat sendiri di golnya Vlahovic di menit ke-43 penalti. Di situ terlihat bahwa back-back Sao Solo itu sudah panik seperti itu ya kan. Dijatuhkannya Vlahovic karena Vlahovic itu kan tipikal insting dan punya kekuatan lah ya, power untuk itu. Jadi back-backnya Sassuolo juga kerepotan di situ. Kelihatan kan di penaltinya itu gimana tackling yang terpaksa dilakukan oleh back Sassuolo karena eh, Vlahovicnya sendiri itu pengen lepas gitu dan dia berusaha keras seperti itu gitu. Di sini Sassuolo sendiri 74% dari persentase outside the box. Artinya Juve dengan sukses menutup garis pertahanannya yang dikawal oleh Bremer, kemudian Bonucci dan Danilo. Seperti itu Bro Jeki. Oke, kalau gue melihat berarti kalau lo lihat sukses dan agresivitas ada di milik Juve ya. Kalau gue melihat Iya. bahwa angka 74% yang dilakukan Sassuolo Shoot ini tetap harus bisa diminimalisir bahwa pertahanan Juve tidak dalam posisi yang benar-benar aman. Tadi kan lu bilang ratingnya si Perin 7 save ya. Betul, betul, betul. 7 save itu kan kita bicaranya Sassuolo yang ngesut. Kita belum bicara pemain-pemain bintang yang ngesut. Artinya tanpa mengecilkan Perin jago, lebih baik mencegah. Jangan sampai shoot-shoot dari luar kotak penalti ini terus ada ruang gitu loh. Jadi maksud gua adalah angka 74% ini kalau bisa jangan sampai sebesar ini. Tetap lagi dikecilkan. Jadi pertahanan benar-benar solid. Jadi benar-benar nggak bisa masuk dari kotak penalti, nggak bisa masuk dari luar kotak penalti pun juga sulit. Nah ini kan pertahanan menjadi lebih solid. Gue melihatnya seperti itu. Jadi kalau dari sisi kita diserang, kita tetap harus menjaga ruang-ruang shootnya lawan dengan sangat rapat sehingga yang ngeri aja kan kalau misalkan yang ngetes misalkan di UCL nanti Kevin De Bruyne ngesut. Nah, ini kan jadi PR juga Iya, gitu kan. Atau siapa iya, lagi yang iya. ngesut? Yang jago-jago ngesut lah. Nah, ini kan jadi PR juga. Kalau di Merda tuh Betul, yang betul. suka ngesut ngesut dari jarak jauh ada Barella. Nah, itu juga Barella. agak-agak mengerikan kalau kita nggak jaga ruang area pertahanan ini. Nah, kalau untuk Juventus sendiri, kita harus nanti lihat lagi apakah Juve benar-benar bisa punya agresivitas yang sama ketika nanti melawan Roma misalkan, atau melawan rival atau di UCL, karena di sini menandakan Juventus adalah tim besar. Lu bisa dapat shoot di dalam kotak penalti itu adalah inti dari penyerangan. Iya kan? Bener nggak? Benar, 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 Bro Jeki. Betul, betul, betul. Ya, memang dalam satu pertandingan tentu ada yang positif, ada yang negatif. Bro Jeki ngelihatnya di sini akan sangat berbahaya kalau pemain sekelas Kevin De Bruyne itu melakukan shoot dari luar kotak penalti seperti itu, ya kan, Bro Jeki? Hmm, iya betul. Jadi, Nah, hmm, ya terus terus. peran peran regista itu sangat diperlukan, ya kan? Dan kemudian Locatelli bisa menjadi regista, kemudian menjadi Mezzala seperti itu, dan Zakaria pun kalau gue yakin sih bisa juga gitu kan. Memang ada PR di tengah seperti itu, tapi dengan adanya 74% di luar saja, berarti kan dalam arti kita sudah agak aman untuk dari sisi backnya. Memang ada PR di lini tengah seperti itu, Bro Jeki. Oke, ya. Jadi nanti mungkin akan ada formula baru ya. Nanti kan mungkin ada pemain seperti Paredes yang datang atau seperti apa kan. Kita harus lihat situasi prosesnya dari game ke game. Ya mudah-mudahan
benar-benar ini berkesinambungan bahwa situasi kayak gini juga sebenarnya agak membahayakan. Gitu Amin, loh. amin, amin. Semoga, semoga lini tengah kita semakin rapat dan prosentasenya akan semakin berkurang untuk mencoba dari lini tengah shoot-shoot seperti itu, Bro Jeki. Oke, mantap. Oke, man of the match Vlahovic, lu setuju nggak? Atau lu punya 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 pilihan man of the match sendiri? Sur, Sur. Oke, Bro Hmm. Jeki. Jadi kalau untuk main rule match sangat setuju sekali. Di mana Vlahovic itu mencetak 2 gol dan seperti kita lihat ada beberapa peluang yang memang dia ngotot, ngotot sekali ya. Karena ada di sisi kanan gawang yang hampir gol. Kemudian di mana dia harus berduel, berduel dan berduel itu dia tidak menyerah. Nah, itu yang mengakibatkan Bek Sassuolo terpaksa mengganjar karena di situ sudah mulai kelihatan kurang fokusnya dan kurang staminanya karena memang Vlahovic sendiri harus ngotot dan dia mempunyai ngotot untuk insting golnya itu luar biasa, Bro Jeki. Dia ada tuh yang satu momen serangan balik sayang banget dia nggak gol ya. Yang dia duel tuh Nah, 1. betul betul betul. Di situ kelihatan kan dia di gimana ngototnya seperti itu. Itu mengingatkan kita kepada striker kita yang dahulu ya, Mandzukic itu seperti itu, Bro Jeki. Iya, iya, iya. Kalau ada dua dua pemain lagi selain man of the match-nya Vlahovic, siapakah yang lu sorot di pertandingan ini layak juga dikatakan terbaik selain Vlahovic? Siapa dua pemain tambahan lagi? Oke, pilihan gua akan jatuh kepada yang pertama adalah Perin, yang kedua adalah Di Maria atau bisa dibalik, sorry. Pertama Di Maria dan yang kedua Perin. Seperti itu, Bro Oke. Jeki. Gue setuju Vlahovic. Kalau gue dikasih dua tambahan, gue melihatnya Danilo ya. Danilo sangat sangat mensupport sekali perannya terhadap membantu si Di Maria ya. Kedua, bingung juga sih antara Perin sama Di Maria sih. Ini dua-duanya sangat-sangat krusial. Ya antara itulah, antara Perin sama Di Maria lah satu lagi. Bisa juga Bung Jeki. Di situ kan Danilo kan melakukan hal yang crossing yang luar biasa. 2 dari 3 crossingnya sukses sebenarnya. Itu improvement yang luar biasa dari seorang Danilo, Bro Jeki. Iya, Danilo itu yang gua salut yang dia dapat serangan balik dari Di Maria itu ngejar bola sendirian. Nah, Ya, terus langsung si Danilo support dari belakang lari. Gila itu sih ya, kalau nggak ada jiwa grinta sih nggak mungkin kayak gitu sih. betul, 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 betul. Dia langsung ngejar ya kan, dia langsung ngejar. Habis itu dia pantang menyerang, ngejaga daerahnya juga disiplin seperti itu. Ya bisa juga Bro Jeki. Saya setuju sih. Oke, ya kita sudahi review tentang Juventus melawan Sassuolo dan ya kita semua senang dan kita kita bangga bahwa tim Juventus seperti apa namanya karakternya seperti namanya memang besar dan berhasil menghasilkan skor yang cukup bisa dikatakan percaya diri ya 3-0. Nah, sekarang kita keluar dari view Juventus vs Solo. Ini adalah gosip terbaru tentang Depay. Ya intinya sih mau dikit lagi mau join sama Juventus. Tapi kayaknya lu kalau untuk video tentang Depay belum pernah komentar sama sekali ya. Kalau lu gimana tentang Depay? Oke, Bro Jeki. Memphis Depay, pria berkeluarga negaraan Belanda. Dia bisa bermain di sayap kiri, kemudian bisa menjadi attacking midfield dan posisinya yang asli striker. Ya, hal ini sangat disukai oleh Allegri, di mana pemain-pemain itu bisa multi role. Dia Hmm. bisa kiri, bisa mencetak assist yang banyak juga. Kemudian untuk prestasi sendiri dia pernah jadi footballer of the year waktu dia di Prancis bersama Lyon. Kemudian untuk juara Europa League bersama MU, dia juga bersama MU. Sebenarnya mental juaranya sih ada seperti itu, Bro Jeki. Dengan 28 tahun dan tinggi yang ya oke lah 1,176 cm. Dia bisa playmaking di sini, kelebihan Depay dan kemudian anchor play. Dia bisa menjadi pemain yang jangkar seperti itu. Di mana emang ada sih kekurangannya untuk aerial duel seperti itu, Bro Jeki. Ya, kalau
kalau yang lo sampein itu tadi ya memang benar bahwa Depay ini bisa dikategorikan adalah pemain yang berpengalaman. Jadi ini adalah satu solusi yang bagus, apalagi Depay free transfer itu yang paling penting buat Juventus kan saat ini. Dengan Dari free sisi transfer, keuangan ya, Bro ya Jeki. dengan free transfer itu akan lebih memudahkan Juventus untuk menegosiasi dengan Depay. Gue nggak ada masalah Depay bahwa akan ke Juventus karena gue pikir dia adalah pemain berpengalaman. Nggak mungkin lah suatu pemain bisa ada di PSG, bisa ada di Lyon, bisa ada di Manchester United kalau pemain itu nggak punya skill yang cukup bisa dipertimbangkan. Nggak mungkin lah. Betul, Kecuali dia betul. benar-benar baru dia pindah-pindah dari Spezia ke Catania kemana baru ke Juventus. Berarti kan dia belum bisa dikategorikan punya pengalaman di tim besar. Nah, dia pernah ada di Manchester Iya, benar. United pada saat masih belum separah ini, ada di PSG bermain pernah main di Lyon, main di Barca. Jadi gua rasa Depay adalah pemain berpengalaman dan cocok untuk mengejar jangka pendeknya Juventus hari ini misalkan seperti Scudetto. Gitu. Oke, mudah-mudahan Depay ada kabar baik dan bisa here we go dalam waktu ya mungkin hanya hitungan hari kali ya. Ya, betul betul. Kita kita aminkan saja segala sesuatu yang baik untuk Juve karena dia sendiri bersama Eindhoven dan Lyon serta MU sudah merasakan berbagai gelar sebenarnya. Benar sangat berpengalaman ini pemain. Transfer marketnya sendiri 35 juta euro dan dia sempat menyentuh 50 juta euro. Bukan tanpa sesuatu yang berarti bahwa dia bisa mencapai 50 juta euro. Pasti ada sesuatu yang spesial dan di era Ronald Koeman memang dia menjadikan pemain yang utama. Kemudian pelatih beralih ke Safi, ya mungkin posisi bukan untuk dia seperti itu, Bro Jik. Iya, 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 iya. Oke lah, betul apa yang dikatakan Bung Suryo. Mudah-mudahan kita bisa melihat Depay sesuai dengan ekspektasi kita semua. Oke, kita lanjut ke Di Maria. Di Maria ada Amin. kabar yang agak menyedihkan. Di Maria ini cedera. Katanya sih masalah otot. Kabar terakhir waktu gue bikin slide ini memang belum tahu sampai berapa lama, tapi kabar terakhir adalah 10 hari. Eh, apakah nanti pertandingan melawan Sampdoria akan berpengaruh nggak tanpa kehadiran Di Maria nih, Sur? Kemungkinan lawan Gue Sampdoria sebagai seorang nggak bakal main karena udah ketahuan absennya 10 hari. gue sebagai seorang Juventus ini tetap yakin dan tanpa mengecilkan hati Sampdoria bahwa Juve pasti bisa mengalahkannya seperti itu. Banyak banyak pemain yang bisa menggantikan Di Maria. Memang Di Maria itu sesuatu yang world class player, sangat luar biasa untuk tim di mana dia bisa melakukan berbagai assist, passing, crossing seperti itu. Tapi dengan skemanya yang kemarin itu dari 4-4-2 kemudian 4-3-3, pemain-pemain Juve bisa untuk menaklukkan Sampdoria. Seperti itu, Bro Jik. Ya, artinya tanpa kehadiran Di Maria, Juventus tetap momok yang menakutkan lah ya. Oh iya, sebagai Juventus ini kita harus yakin untuk menang dengan skor 3-0 pula seperti itu ya kan. Buset, Untuk luar biasa. mempertebal Iya, 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 iya. peluang Scudetto, Bro Jeki ya kan. Yoi. Sampdoria lawan yang bisa diatasi. Jadi nggak ada masalah ya tanpa kehadiran Di Maria ya. Oh, tentu tidak. Sebuah klub itu tidak harus bergantung pada satu pemain. Oke, oke, oke. Ya mudah-mudahan Di Maria ini kalau memang benar 10 hari lawan Roma udah bisa tanding karena Roma juga membangun sekali skuadnya di musim ini. Jadi mudah-mudahan bisa sama-sama skuad yang terbaik ya, yang proper ya untuk melawan Roma. Prediksi lu lawan Roma Untuk hasilnya dia udah main belum? Untuk hasilnya sendiri, Roma kita tahu kan kemarin cuma menang 1-0 itu sesuatu yang biasa sekali untuk transfer yang dilakukan seperti itu. Emang baru satu pertandingan sih, tapi untuk kemungkinan melawan Roma, Di Maria bisa main, Bridging. Oke. Ya, kita tunggu aja nanti kabar dari Maria. Ya mudah-mudahan sehat dan segera bisa bergabung lagi dengan tim. Ya, cedera selalu menjadi hantu setiap musim. Baru match pertama udah langsung di Maria. Mudah-mudahan kita bisa menyetop semua bentuk cedera, ya walaupun itu sulit ya. Bagaimana orang namanya main bola pasti tabrakan sama main, atau di tackle apa segala macam ya. Cuman kita tetap berharap tidak banyak hantu cedera di musim ini. Oke, selesai Oh materinya iya, Suryo.
Thank you udah banyak tadi ngasih review tentang Juventus, Spezia Solo dan bukan main ya bagus ya. Terus juga tentang Depay segala macam ya. Nanti kita akan lihat lagi Juventus di match-match selanjutnya. Dan teman-teman suara Juventus ini terima kasih ya udah join di channel ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Suryo terakhir apa yang pengen disampaikan ke teman-teman Juventus ini? Kita harus yakin bahwa kita bisa Scudetto, kemudian Tsunami Trophy, UCL, Copa dan Super Copa. Seperti itu Bro Jeki. Dengan Oke. hasil yang positif di satu pertandingan ini. Oke, tsunami trophy itu udah istilah buat MU tuh. Iya, 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 iya. Oke deh kalau gitu deh teman-teman ya. Jangan lupa share, like, and subscribe. Vino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Oke.